perkembangan singkat pemikiran manajemen pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah memahami definisi manajemen pendidikan dan mengapa ia begitu penting bagi keberhasilan institusi pendidikan. Sekarang, mari kita mundur sejenak dan melihat bagaimana cara berpikir tentang pengelolaan organisasi, termasuk sekolah, telah berkembang sepanjang waktu. Praktik manajemen yang kita lihat hari ini bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Ia adalah hasil dari evolusi pemikiran, perdebatan, dan penyesuaian selama lebih dari 1 abad. Memahami perjalanan ini akan membantu kita menempatkan pendekatan manajemen kontemporer dalam perspektif yang lebih luas dan menghargai kompleksitasnya. Ibarat memahami sejarah suatu bangsa untuk mengerti kondisinya saat ini. Memahami sejarah pemikiran manajemen membantu kita mengelola pendidikan dengan lebih bijaksana. Mari kita mulai dari era awal, yang sering disebut sebagai era klasik, yang berkembang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sangat dipengaruhi oleh revolusi industri. Fokus utama pada era ini adalah efisiensi dan produktivitas dalam organisasi berskala besar. Salah satu aliran utama adalah manajemen ilmiah, yang dipelopori oleh Frederick Winslow Taylor. Taylor percaya bahwa ada satu cara terbaik untuk melakukan setiap pekerjaan, yang dapat ditemukan melalui studi, waktu, dan gerak. Ia menekankan standarisasi pekerjaan, seleksi ilmiah pekerja, pelatihan yang sesuai, dan insentif finansial untuk meningkatkan produktivitas. Meskipun awalnya ditujukan untuk industri, gagasan ini merembes ke dunia pendidikan. Raymond Callahan, dalam bukunya Education and the Cult of Efficiency, mengkritik bagaimana administrator sekolah pada masa itu terlalu terobsesi dengan efisiensi ala pabrik yang mengarah pada penekanan berlebihan pada standarisasi kurikulum, tes terstandar, penjadwalan yang kaku, dan pengukuran kuantitatif. Terkadang mengabaikan aspek kemanusiaan dan tujuan pendidikan yang lebih luas. Pengaruh ini, meski sering dikritik, masih terasa dalam beberapa aspek administrasi sekolah hingga kini. Aliran klasik lainnya adalah manajemen administratif dengan tokoh utamanya Henry Fayol. Berbeda dengan Taylor yang fokus pada pekerjaan di tingkat bawah, Fayol fokus pada fungsi manajemen secara keseluruhan di tingkat atas. Ia mengidentifikasi fungsi manajemen yang terkenal seperti perencanaan, pengorganisasian, pemberian komando, koordinasi, dan pengendalian, serta merumuskan 14 prinsip manajemen universal, seperti pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan komando, dan hierarki. Prinsip Fayol ini sangat memengaruhi pembentukan struktur organisasi sekolah yang hierarkis dan prosedur administrasi formal yang kita kenal. Max Weber, seorang sosiolog Jerman, menyumbangkan konsep manajemen birokrasi. Weber melihat birokrasi sebagai bentuk organisasi yang paling rasional dan efisien, didasarkan pada otoritas rasional legal. Ciri utamanya meliputi hierarki yang jelas, aturan dan regulasi formal, pembagian kerja yang spesifik, impersonalitas, dan promosi berdasarkan kompetensi teknis. Banyak organisasi sekolah modern mengadopsi struktur birokrasi ini untuk menciptakan keteraturan dan prediktabilitas. Namun, sisi negatifnya adalah potensi munculnya kekakuan, lambatnya pengambilan keputusan karena prosedur yang berbelit-belit, dan kurangnya fleksibilitas. Era klasik dengan penekanannya pada struktur, aturan, dan efisiensi memberikan landasan penting bagi pengelolaan organisasi skala besar, namun seringkali mengabaikan aspek manusia di dalamnya. Hal ini memicu munculnya
Era pemikiran berikutnya. Era berikutnya adalah era hubungan manusiawi dan pendekatan perilaku yang berkembang sebagai reaksi terhadap keterbatasan pandangan klasik. Era ini dimulai sekitar tahun 1930-an, dipicu oleh studi terkenal di pabrik Houghton oleh Elton Mayo dan rekan-rekannya. Studi Hawthorne secara tak terduga menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial dan psikologis seperti perhatian dari manajemen hubungan dalam kelompok kerja dan norma sosial informal ternyata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas, bahkan terkadang lebih besar daripada faktor fisik atau insentif finansial. Penemuan ini menggeser fokus manajemen dari sekadar struktur dan tugas menjadi perhatian pada manusia di dalam organisasi. Tokoh-tokoh seperti Mary Parker Follett menekankan pentingnya kerjasama, koordinasi, partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan, dan penyelesaian konflik secara konstruktif. Dalam konteks pendidikan, pendekatan hubungan manusiawi mulai menyadarkan para administrator akan pentingnya memperhatikan kebutuhan sosial dan emosional guru serta siswa. Pentingnya komunikasi dua arah, membangun iklim sekolah yang positif, dan melibatkan guru dalam beberapa aspek pengambilan keputusan. Pendekatan ini kemudian diperdalam oleh ilmu perilaku yang memanfaatkan temuan-temuan dari psikologi dan sosiologi untuk memahami perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, misalnya, menjelaskan bahwa manusia memiliki berbagai tingkat kebutuhan meliputi fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, aktualisasi diri untuk digunakan memotivasi perilakunya. Teori X dan teori Y dari Douglas McGregor membedakan asumsi manajer tentang sifat dasar pekerja. Teori X berasumsi pekerja malas dan butuh diawasi ketat, sementara teori Y berasumsi pekerja bisa kreatif, bertanggung jawab, dan termotivasi dari dalam jika diberi kondisi yang tepat. Dalam pendidikan, model-model seperti teori sistem sosial dari Goethals dan Guba menjadi penting. Mereka melihat sekolah sebagai sistem sosial yang terdiri dari dua dimensi yang saling berinteraksi, dimensi institusional dan dimensi individual. Efektivitas organisasi, menurut mereka, bergantung pada keselarasan antara kedua dimensi ini. Teori-teori perilaku ini memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang kompleksitas motivasi guru, dinamika kelompok di sekolah, dan pentingnya kepemimpinan yang memahami aspek psikologis dan sosial dalam mengelola institusi pendidikan. Namun, baik pendekatan klasik maupun hubungan manusiawi terkadang dianggap terlalu menyederhanakan. Pendekatan berikutnya mencoba menawarkan pandangan yang lebih terintegrasi dan kontekstual. Memasuki paruh kedua abad ke-20, muncul pendekatan sistem dan pendekatan kontingensi. Teori sistem memandang organisasi bukan sebagai mesin tertutup, melainkan sebagai sistem terbuka yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung dan terus berinteraksi dengan lingkungannya. Sekolah, dalam pandangan ini, menerima masukan dari lingkungan, melakukan proses transformasi melalui pembelajaran dan pengelolaan internal, menghasilkan keluaran berupa lulusan dan layanan pendidikan, serta menerima umpan balik dari lingkungan yang kemudian memengaruhi input dan proses selanjutnya. Implikasi pandangan sistem bagi manajemen pendidikan sangat besar. Pertama, ia menekankan ketergantungan antar bagian dalam sekolah. Perubahan di satu bagian akan memengaruhi bagian lain. Kedua, ia menyoroti pentingnya hubungan sekolah dengan lingkungannya. Sekolah harus responsif terhadap perubahan kebijakan, tuntutan orang tua,
dan kebutuhan masyarakat. Ketiga, ia mendorong pandangan holistik dalam mengelola sekolah. Tidak hanya fokus pada satu aspek saja, beriringan dengan teori sistem, berkembang pula pendekatan kontingensi. Inti dari pendekatan ini adalah penolakan terhadap gagasan satu cara terbaik untuk mengelola yang diusung oleh aliran klasik. Pendekatan kontingensi menyatakan bahwa tidak ada prinsip manajemen atau gaya kepemimpinan yang efektif secara universal. Efektivitas suatu pendekatan manajemen bergantung pada situasi atau konteks spesifik yang dihadapi, termasuk karakteristik tugas, teknologi yang digunakan, lingkungan eksternal, serta karakteristik orang-orang yang terlibat. Dalam konteks pendidikan, ini berarti kepala sekolah perlu fleksibel dalam gaya kepemimpinannya. Mungkin gaya yang lebih direktif dibutuhkan dalam situasi krisis atau saat menghadapi staf yang kurang berpengalaman. Sementara gaya yang lebih partisipatif lebih cocok saat merencanakan program baru bersama guru-guru yang kompeten dan termotivasi. Struktur organisasi sekolah pun mungkin perlu disesuaikan, tergantung pada ukuran sekolah, kompleksitas program, atau tingkat perubahan lingkungan. Pendekatan kontingensi mendorong manajer pendidikan untuk mampu mendiagnosis situasi dan memilih strategi manajemen yang paling sesuai. Memasuki akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Fokus pemikiran manajemen pendidikan semakin bergeser ke arah kepemimpinan yang berorientasi pada pembelajaran, perubahan, dan pemberdayaan. Beberapa konsep kunci yang dominan di era kontemporer ini meliputi kepemimpinan instruksional yang kembali menekankan peran sentral kepala sekolah dalam mengelola dan meningkatkan kualitas inti proses belajar mengajar. Pemimpin instruksional terlibat aktif dalam kurikulum, supervisi, dan pengembangan profesional guru. Kepemimpinan transformasional yang fokus pada kemampuan pemimpin untuk mengartikulasikan visi yang menarik, menginspirasi komitmen, menstimulasi inovasi, dan memperhatikan pengembangan individu guna membawa perubahan signifikan dalam organisasi sekolah. Kepemimpinan terdistribusi, yang memandang kepemimpinan bukan hanya sebagai peran satu orang, tetapi sebagai praktik yang dapat tersebar di antara banyak orang dalam organisasi, termasuk guru senior, ketua tim, atau bahkan staf lainnya. Pendekatan ini dianggap lebih cocok untuk mengelola kompleksitas sekolah modern dan mendorong kepemilikan bersama. Konsep organisasi pembelajar dari Peter Senge juga sangat berpengaruh. Sekolah sebagai organisasi pembelajar adalah sekolah yang secara kolektif terus-menerus belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kapasitasnya melalui praktik seperti berpikir sistem, penguasaan pribadi, model mental, membangun visi bersama, dan pembelajaran tim. Selain itu, berkembang pula penekanan pada kepemimpinan moral, kepemimpinan pelayan, serta kepemimpinan yang berfokus pada kesetaraan dan keadilan sosial. Perjalanan pemikiran manajemen pendidikan ini menunjukkan sebuah lintasan yang menarik dari fokus awal pada efisiensi mekanistik, bergeser ke pemahaman akan pentingnya aspek manusia, kemudian berkembang menjadi pandangan sistemik dan situasional, hingga kini menekankan pada kepemimpinan yang berpusat pada pembelajaran, perubahan kolaborasi, dan nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan. Memahami evolusi ini penting bagi para manajer pendidikan saat ini. Ini membantu kita untuk tidak terjebak pada satu pendekatan saja, melainkan mampu secara bijaksana memilih dan mengintegrasikan berbagai perspektif yang relevan sesuai dengan
konteks dan tantangan yang dihadapi. Manajemen pendidikan yang efektif di era sekarang kemungkinan besar adalah manajemen yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan akan struktur dan efisiensi, perhatian pada manusia dan iklim kerja, pemahaman akan interaksi sistem dan lingkungan, serta kepemimpinan yang visioner, adaptif, dan berfokus pada tujuan mulia pendidikan itu sendiri.